Hai, jumpa dengan saya Ardiansa Putra Bukit, peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara Wilayah Medan bersama BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Udah tahu saya mau buat podcast tentang apa nih? Yang jelas bukan tentang kita ya. Gak usah kegeeran bang, tetapnya ada cinta samamu. Pertemuan saya dengan kamu kali ini akan berkaitan dengan mind mapping. Dasar orang aneh, biasa aja bacanya kau itu bro. Sebelumnya kamu harus tahu dulu mind mapping itu apa sob. Jadi gini lah, mind mapping adalah suatu cara dalam menyampaikan informasi dalam bentuk peta konsep pemikiran utama. Peta konsep pemikiran utama. Ingat ya, peta konsep pemikiran utama, bukan peta Gojek rumah kamu, apalagi pesan GoFood. Sehingga menjadi lebih mudah dalam memahami sesuatu. Mind mapping kali ini saya akan suguhkan dengan tema akuntabilitas. Bang, tampilannya bang. Geser dikit bang. Bang, geser dikit dulu dong bang. Bang, geser bang. Gak usah teriak-teriak, taunya aku. Mind mapping akuntabilitas saya akan kelompokkan ke dalam 4 materi pokok utama. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. Untuk memahami konsep akuntabilitas, kita harus tahu dulu dong, akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, baik kepada atasan maupun kepada publik. Oleh karena itu, akuntabilitas memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama itu disebut stakeholder. Tingkatan kedua itu adalah organisasi. Tingkatan ketiga itu disebut kelompok. Tingkatan yang keempat itu adalah individu. Tingkatan yang kelima adalah personal. Aspek-aspek akuntabilitas meliputi: akuntabilitas merupakan sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan laporan. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas harus mampu memperbaiki kinerja. Agar akuntabilitas dapat direalisasikan dengan baik, maka harus memiliki mekanisme. Adapun mekanismenya yaitu memiliki nilai-nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Selain itu, mekanisme akuntabilitas harus memiliki dimensi, antara lain: 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. Dan yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Dan tidak yang kalah penting dari mekanisme akuntabilitas yaitu framework atau kerangka kerja akuntabilitas berupa: 1. Tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, target rencana. 3. Akuntabilitas harus memiliki proses pengimplementasian. 4. Membuat laporan lengkap. Framework yang terakhir
yaitu berupa evaluasi dan perbaikan kinerja. Akuntabilitas dalam konteks akan melahirkan sebuah perwujudan berupa transparansi dan akses informasi. 2. Terhindar dari praktek kecurangan dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan terakhir, terhindar dari konflik kepentingan. Kita akan lanjutkan untuk membahas materi pokok yang keempat. Kayaknya materi pokok yang terakhir ini lebih sensitif ya, seperti kamu yang lagi lihat. Udah langsung aja lanjut, gak usah ngerayu-rayu kau situ. Tetapnya subscribermu cuma 1. Hahaha. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baiklah sobat-sobat muda, atau mungkin sudah pada tua, semoga giginya jangan tinggal 2, nanti dikira kuda. Jangan terlampau suka pergi berdua, apalagi di tempat gelap gulita, itu bisa bahaya. Mind mapping berikutnya saya akan membahas tentang nasionalisme. Apakah itu nasionalisme? Gampang. Apa yang susah? Kalau bacanya gampang. Udah tahu. Orang ini jangan dicontoh, malas belajar dia. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme memiliki nilai-nilai dasar. Nilai dasar ini harus bisa kita amalkan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu berupa memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut tanpa mengganggu, memaksakan, atau mengusik agama atau keyakinan lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dapat berupa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, tolong-menolong. Yang keempat, sopan santun. Yang terakhir, berlaku adil. Nilai dasar nasionalisme yang ketiga yaitu nilai persatuan. Itu dapat berupa 1. Cinta tanah air, siap sedia membela negara. Yang ketiga, hidup rukun dan damai. 4. Menjaga keutuhan bangsa. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Nilai dasar nasionalisme yang keempat adalah nilai kerakyatan. Itu dapat berupa 1. Demokratis. Yang kedua, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. 3. Selalu sesuai aturan atau mematuhi undang-undang yang berlaku. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, tolong menolong. Yang terakhir, tidak anarkis. Nilai dasar nasionalisme yang kelima yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan dapat berupa menjunjung tinggi kebersamaan. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, tidak serakah. Yang keempat, tepat waktu. Dan yang terakhir, mau bekerja keras. Jika pengamalan nilai-nilai dasar nasionalisme dilakukan dengan baik, maka akan melahirkan suatu prinsip-prinsip nasionalisme. Di antaranya, hasrat untuk mencapai kesatuan. Kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan.
Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang terakhir, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Demikian kajian mind mapping yang saya berikan. Semoga ini semua bermanfaat bagi kamu ya kawan. Kalaupun nggak manfaat, Tenggelamkan aja nih orang. terima kasih.